nggak pengen nanya nih, Manda Apa? sama Panda kan nggak punya anak nih, Ada Oh, pertanyaan titipan kan dari tapi netizen. tapi nggak apa-apa nih ditanyain nih. Oh, nggak masalah, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live kali ini live bersama teman saya Ima yang biasa dipanggil Manda. Kita bakalan ngobrol tentang bagaimana menjaga keharmonisan suami istri. Halo Manda, assalamualaikum. Waalaikumsalam Suaraku warahmatullahi jelas nggak? wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Suaraku jelas kan? Jelas banget, Eh, alhamdulillah. Jadi kali ini live-nya itu lebih maju karena apa? Karena apa tuh? sebetulnya itu live-nya ini dalam rangka mengucapkan selamat ulang tahun buat ada yang di cupcake ini. Semoga panjang umur, sehat selalu. Wow, Panda ulang tahun ya. Selamat Yang ulang tahun Panda. kan, terima kasih. Ini loh yang membuat aku jadi pede banget nge-live-nya tanggal 15. Padahal Nah, ternyata tanggal 22 kan? jadi aku sempat kaget tadi ya. Ayo kita live sekarang. Live sekarang. Gitu loh, bukannya tanggal 22 gitu loh. Terus dandan kilat deh, tapi tetap cantik kan? Tetaplah, tetaplah. Tema Ya, kita kali ini kita bakal membahas tentang bagaimana menjaga keharmonisan suami istri. Kalau aku insya lihat, Allah ya. Sebatas aku lihat apa apa. namanya? Panda sama Manda itu di sosmed itu so sweet gitu ya. Mesra banget. Ya kan? Sering foto berdua, kemana-mana berdua. Kayak gitu. Itu di dunia nyata juga semesra itu kah? Oh gitu ya. Jadi Mm-mm. sebelumnya aku mungkin bersama dengan Mak Rahmi ini kita live itu Mm-mm. pertama adalah apa ya? Obat kangen ya. Sebetulnya biasanya kita tuh Mm-mm. ketemu anak-anak blues tahun sekali. Ini udah 2 tahun aku belum ketemu sama Mak Rahmi. Kemudian Nah, ada disclaimer-nya ya. Disclaimer-nya adalah saya adalah pasangan menikah yang sudah kenal dari SD kelas 5 dengan suami saya. wow. Dan sekarang pernikahannya udah 12 tahun serta belum dikaruniai keturunan. Jadi Mm, ada disclaimer-nya biar teman-teman mm, itu, ya itu kan Manda, aku kan enggak. Ya memang gitu mm. kan. Suami istri itu nggak bisa dipaksakan ya kan. Beda-beda ya. Kemudian, nah kemudian ketemulah kita di live ini yang sudah Mm-mm. direncana lama banget ya. Mm-mm. Udah lama pengen ngobrol-ngobrol. Hmm, Padahal kita di kamar juga sering ngobrol ya. Kalau jadi roommate Heeh, itu. heeh. Waktu itu belum kepikiran. Jadi mesra di sosial media atau di kehidupan nyata. Karena mesra itu nggak ada definisinya, buat aku kalau mesra itu berarti gandengan tangan, di dunia Mm-mm. maya sama di dunia nyata ya kita gandengan. Kalau mesra Mm-mm. itu harus cium kening, harus pelukan, justru di dunia nyata lebih sering daripada di dunia maya. Wah, lebih mesra dong ya. Jadi ini tuh disclaimer-nya cerita dewasa ya kan. Sosial media maupun di kehidupan nyata, aku sama Panda ya kayak gitu-gitu aja sih. Kadang-kadang aku Mm. juga postingnya kita lagi apa ya, lagi sama-sama cuek gitu di foto. Itu sebetulnya sih cuman ya udahlah ngalir gitu aja. Lagi pas pengen Mm. foto-foto, nggak pengen ya udah gitu. Dan jumlah yang Mm. diposting sama yang di dalam folder itu banyakan yang di folder loh. Di folder sekali foto tuh bisa 20 sampai 30. Sampai aku tuh senyumnya benar, ininya tirus gitu. Mm. Dan Panda udah bete gitu kan. Kayak gitulah. Itu kalau kalau foto, waduh, banyak foto dan dulu kalau foto di-upload semua ya. Foto kita dulu waktu di Bali, segala macam Iya, pose upload semua. Ya Allah, Manda gitu loh. tahu nggak itu tuh diupload gara-gara biar memorinya kita kosong lagi. Dulu sih Oh, salah satu tips ya. Tapi aku penasaran deh. Katanya kamu kan kenal dari kelas 5 SD. Kelas 5 SD udah akrab ataukah gimana sih? enggak lah. Ntar dikira aku ini dong, apa namanya, dikira anak kecil yang udah jadian. Bukan, bukan. Jadi Terus, terus. SD aku ketemu sama Hmm. dia di bimbingan belajar. Namanya ABW. Oh. Kelas 5 Hmm. kelas 6. Dia tuh kan pendek, sedangkan aku tuh kan Hmm. sudah jangkung dari sananya gitu kan. Hmm. Dia ngejekin, aku juga ngejekin dia, ya cuma ejek-ejekan lah.
SD-nya kita beda, terus SMP kelas 3 kita ketemu lagi di bimbingan belajar namanya LT. Oh, jadi Habis kalian tuh rajin ya? Rajin ikut oh, bimbel ya? heran gitu kan. Terus di LT itu kelas 3 SMP. Aku aku suka, maksudnya biasa lah ngobrol gitu. Aku nggak tahu dia suka sama aku apa enggak gitu kan. Terus biasa aja waktu itu. Terus SMA kelas 2 kita ketemu lagi di bimbingan belajar 5 SD dulu. Nah, Jadi pokoknya dengan ABW juga ketemu, ya udah aja itu. Pertama dia ngeliat aku juga ngeliat dia. Cowok ini ngapain sih ngelirik, senyum, aku senyum. Lama-lama ini siapa sih sebetulnya cowok ini, udah berubah ya, akunya mungkin makin cantik, dianya mungkin makin ganteng gitu kan. Begitu keluar, tanyain nomor HP-mu berapa gitu kan. Nomor HP-ku 517-352, ditulis dong di tangan. Dan malam itu dia langsung nelfon aku, mamahku yang aku nggak pernah biasa terima telepon cowok. Mamahku langsung, dia ada telepon dari Elton. Hah? Ngapain? Seangkat deh. Dan saat itu mungkin namanya bunga-bunga cinta itu sudah tumbuh lah ya. Terus akhirnya kita jadian deh kelas 2 SMA. Tapi pada saat itu berarti ingat, oh ini nih yang ketemu sama aku dari kelas 5 SD itu, tahu berarti? Tahu. Kamu Prima Nah, itu kan yang dulu Backstreet apa gimana tuh? ceritanya panjang banget. Ini 2 jam nggak selesai ya. Nanti bikin Wah. Nanti atau diputus langsung sama IG. Jadi ceritanya persingkat, kita Backstreet lah pastinya. Kemudian SMA-nya kita juga pisah. Kemudian putus nyambung nggak pernah, tapi minta putus sering. Tapi Panda itu emang pembawaannya dari dulu dia dewasa. Jadi dia itu kalau udah serius, dia serius gitu loh. Kalau dari SMA dia datang ke sekolahanku ya sering. KKN berapa hari ya? 60 hari dia tuh nggak pernah nggak ke TKP. Sampai Bu Kadusnya itu, Bu Dukuhnya bilang, oh ya ini anaknya ada 11 ya. Jadi Panda itu jadi bayangan. Ya dia bantuin, dia ngapain ya. Artinya kayak gitulah sudah terjadi gitu kan. Ya alhamdulillah masih dijagain, masih disayangin sampai akhirnya nikah. Oh ya, mamahnya dia sama mamahku tuh teman sekolah loh. Nah itu baru tahunya pas kapan? Pas lamaran apa pas apa? Begitu aku ditembak, malam aku ditembak, itu ketahuan. Jadi orang tuaku sudah, loh kok kamu izinnya pensi, kok ketemu sama cowok? Bayangkan. Dan Panda itu dengan gentle, dia tuh berdiri minta maaf ke mamahku. Dan besoknya dia datang ke rumah minta maaf. Wow kan? Terus habis itu seminggu kemudian mamahnya datang ke rumah. Karena tahu bahwa Reoni bawain Black Forest waktu itu, aku masih ingat. Dan aku tuh masih putih abu-abu gitu kan. Tak kirain aku dilamar di SMA waktu itu. Aduh, kawin muda nih. Aku tuh mikirnya kayak gitu. Jadi demikian ceritanya. Jatuh bangunnya aku sama Panda mungkin dihubungkan sama romantisme sekarang. Ya karena aku tuh dari dulu udah terbiasa kayak gitu ya. Pernah kan pacaran zaman SMA. Mungkin teman-teman pernah punya cerita masa lalu, apa cerita masih muda. Tapi Manda ini emang ini sih, kalau menurutku dia tuh nggak cuman mesra sama pasangan sih, sama teman-temannya juga dia mesra, romantis gitu loh. Perhatian. Jadi mau aku bikinin teh, sini aku bikinin teh sekalian, ya kan? Terus waktu aku hamil yang di hotel itu kamu bawain tasku, terus kamu titipin, kamu titipin sama si Pandu ya, tolong bawain tas ini ya gitu, ya kan? Ingat nggak? Udah lupa palingan. Aku ingat bawa tas tuh Asmari. Iya dulu pas Asmari mungkin lagi sembunyi kali, biar nggak disuruh-suruh. Tapi pokoknya emang ya itulah, apa orang mungkin kenal ya karena udah kenal banget, kenal tatap muka itu bisa kenal banget ya. Kalau cuma di sosial media, makanya anak sekarang kenal di sosial media, minta pacaran, habis itu jadian. Ya hati-hati aja sih bahwa sosial media itu semuanya bisa di beautification kan. Cuma kalau udah ketemu muka itu udah nggak mungkin dong aku di sosial media marah-marah, hei kamu gitu kan, nggak mungkin. Mesti kebanyakan yang manis-manisnya ya. Nah, kamu sendiri kan lihat aku kayaknya orangnya sabar, padahal sebenarnya enggak loh. Orangnya kalem, padahal enggak kan?
Jauh dari itu. Enggak lah, kamu tuh orangnya tuh baik, rame, habis itu kesini, kesini ya. Jadi udah bawaannya tuh ya sama lah, makanya karena ya itu kali ya sefrekuensi. Tapi pernah Lain, berantem nggak? hah? Aku sama Kalian Panda? pernah berantem nggak? Ya ampun. Aku tuh anak pertama, Hmm. Panda anak pertama. Tahu kan anak pertama kayak apa? Nah, Hmm. jadi pembawanya tuh sama-sama keras. Hmm. Pembawanya tuh sama-sama apa ya? Ya kita ketemu kan udah dewasa, nggak ada yang langsung kamu ini ya. Terus aku dengan istri solehahku bilang iya suami iya gitu kayaknya gitu. Dan Iya, Panda iya. kamu minta tolong ini difotoin sebentar. Panda lagi ini nggak yang langsung baik sayang akan aku giniin nggak Hmm. mungkin banget gitu kan. Nah jadi pertengkaran itu pasti terjadi dan aku bilang pertengkaran itu justru malah membuat hubungan kita dengan suami itu lebih baik. Jadi Kenapa? makin manis ya. Gimana? Gini, orang bertengkar berarti apa? Aku pengen dipahami satu titiknya. Hmm. Jangan kita terus bilang ya udah deh, iya. Itu nggak seneng banget aku. Kenapa? Karena itu berarti memaksakan orang lain untuk nerima aku gitu. Hmm. Ya, Sama ya, kan ya. gitu, Jadi kita gitu kan. mencari titik temu lah ya. Nah, titik nyaman. Jadi aku Mm-mm. kayak gini bisanya nerima. Kamu maunya kayak gitu. Kalau aku nurutin kamu, berat di aku. Kamu nurutin aku, berat di kamu. Suatu Mm. saat kita akan sama-sama give up karena apa? Capek gitu. Nah, Mm. cuma kalau sekarang kita udah marah beneran sampai selesai, sampai nemu maumu apa yang klik gitu loh, yang sama-sama Mm. ngejalaninnya enak. Misalnya gini, aku suka difoto, bikin video di mana-mana. Mm. Panda ketika ada privasi, dia nggak mau kita video, kita foto. Jadi kayak gitu. Aku tidak Mm. memaksakan lagi ke Panda karena tahu kalau itu tuh paksakan kita ribut lagi Mm. nanti. Nah kayak gitu. Oh iya, setelah Mm. berantem jangan lupa untuk minta maaf. Jangan lupa Mm. untuk saling cium atau peluk. Pokoknya jantung tuh ketemu sama jantung deh. Ya, 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 ya. Tapi biasanya paling lama kalau berantem itu berapa lama? Berapa hari? Kita tuh di awal kesepakatan sebelum kita menutup mata untuk tidur harus selesai. Karena kalau kita Hmm. udah tidur tahu-tahu mati, besok pagi kita akan kehilangan karena nggak sempat minta maaf. Jadi jangan sampai dibawa bermalam ya. Jangan sampai dibawa tidur, takutnya kalau nggak bangun lagi. Ngobrolin soal harmonis sama pasangan itu berarti harmonis juga dengan keluarga pasangan ya, Manda ya. Kalau Manda gimana caranya menjaga keharmonisan dengan keluarga pasangan? Memang suami istri tuh nggak bisa terpisahkan dari keluarga. Kita minta restu juga sama keluarga, Hmm. kita sakit apa-apa butuhnya ya keluarga. Cuman sekarang kita tuh harus, aku sama Panda punya circle. Circle yang kita urusin itu siapa? Cuma sebatas mama, papa, sama adik kandung. Karena kita kan anak pertama. Lepasnya itu, kita udah yang, oke, kalau aku tahu, aku bantu. Kalau aku nggak tahu, ya udah, aku nggak kepoin. Jadi itu nggak mengganggu Hmm. circle. Kalau kamu pengen tahu, tanya sama kita jawab. Hmm. Kalau kamu tanyanya sama orang lain, dijawab orang lain, aku nggak ambil pusing. Jadi kalau acara-acara keluarga, aku ya Hmm. ya udahlah gitu aja gitu. Maksudnya selama dia nanya, berarti kita jawab. Jadi ya udah jarang ya ributin tentang si A ngomong apa, si B ngomong apa di keluarga. Wah, udahlah aku udah lewat yang kayak gitu-gitu. Yang pasti Hmm. bagaimana menjalin hubungan dengan keluarga adalah harus baik kepada kedua orang tuanya. Hmm. Karena tanpa kedua orang tuanya, aku maupun Panda nggak lahir ke dunia. Dah, kayak gitu. Iya, iya. Kamu pernah nggak tapi tinggal sama mertua? Aku pernah tinggal sama mertua itu, jadi gini, pas aku menikah, aku Hmm. langsung bilang ke mama, jadi Februari itu aku dilamar. Kemudian Hmm. kita renovasi rumah. Kemudian aku bekerja, dia bekerja kan, jadi bisa renovasi Hmm. rumah. Kemudian Juli aku tuh nikah. Habis itu aku udah pesan, pokoknya aku nikah tuh langsung ke rumahku. Jadi aku tuh Hmm. lupa bawa selimut. Alhasil Hmm. tempat tidur tuh kan dihias ya, nikah tuh kan dihias. Ya udah kita selimutan pakai yang kelingir, yang Spray. apa hias, yang dingin banget dan ternyata ya Hmm. Allah. Jadi emang kita udah selalu pilih memisah.
Kenapa? Panda itu sudah dewasa. Mamaku ngasih tahu aku akan tetap seperti anaknya. Aku nggak mau mamaku ngasih tahu suamiku. Aku nggak tinggal di rumah mertua karena aku udah dewasa. Mertuaku mungkin akan nganggap suamiku kayak anak. Dia akan juga ngasih tahu aku kan. Jadi untuk menghindari cekcok yang nggak penting, aku memilih untuk mandiri. Gitu. Gitu. Tapi kalau ditanya pernah, ya pernah lah. Aku pernah tidur di rumah mamaku pas mamaku sakit. Pas aku pulang dari itu tidur di rumah mamahku mertua pas aku hamil dulu 2013, kemudian pas Merapi lagi heboh nih aku tinggal di rumah mertuaku dan semuanya aman. Mungkin disclaimernya karena mertuaku tuh ya udah mamahku dari SMA. Udah kenal lama ya. Sejak kita udah dididik mau kayak apa tuh mereka udah didik itu loh. Besok kalau rumah tangga kamu gini ya, besok kalau sama suami kamu gini ya, besok kalau kamu sama Ina gini ya. Jadi kayak ya udah gitu, udah ngerti aja kesukaannya apa gitu. Soalnya aku tuh banyak baca gitu di forum-forum. Pokoknya kalau bahas mertua tuh mesti wah komen-komennya tuh heboh. Ada yang bilang, "Wah, mertuanya kayak gimana?" Kayak gitu kan. Pokoknya intinya ngomongin hubungan yang gak harmonis sama mertua gitu. Kamu punya tips nggak supaya gimana? Supaya sama mertua itu tetap mesra. Yeah. Jadi kadang-kadang kan ya, takutnya mertua ngerasa kita merebut gitu ya. Merebut anaknya gitu loh. Kan ada yang kayak gitu loh. Betul banget. Tuh orang-orang itu harusnya get the point ya. Poinnya adalah bayangin aja kita di posisi ibu yang melahirkan anaknya. Anak yang dulu disayang, dicebokin, dirapiin dandanannya, disuapin. Oh, disayang pokoknya. Terus begitu gede, dia kerja, ngasih hadiah, ngasih duitnya, pulangnya ke rumah istrinya, nyiumnya istrinya, ngajak jalan-jalan ya sama istrinya. Itu loh sebetulnya masalahnya gitu. Nah, kalau Manda gimana? Lepas dari aku sama Panda udah lama dan kita tuh punya kesepakatan gini. Aku sama Panda tuh udah bilang bahwa kita harus adil, terutama sama mama. Karena ibu baru bapak kan. Nah, jadi aku tuh kalau aku ngasih ke mama kebetulan ulang tahunnya tuh bareng Mei. Jadi itu udah nggak jadi masalah. Aku ingat ngadu ke sana, ngadu ke sini. Ngasih apa ke sana pas hari H, ngasih ke sini juga pas hari H. Jadi adil. Kemudian kalau kita kasih hadiah gitu, ya udah sama gitu. Kemarin ulang tahun yang paling dekat. Aku ngajak ke Solo karena mertuaku pengen ke Solo, ke pabrik itu. Aku ngajak mamahku ke Pekalongan karena pengen ke Tegal sekalian kita ada nikahan. Jadi sama-sama semuanya di hotel. Maksudnya ya kayak gitu. Itu bagiku sama Panda itu udah berusaha adil. Karena kalau kita nggak adil, suami juga nggak suka loh kalau kita ngasih ke orang tua kita, ke keluarga kita lebih banyak daripada ke keluarga suami. Jadi sebagai istri juga nggak bisa menangan. Jadi makanya kita adil. Adil tuh ya kalau habis ngasih sana, ngasih sini. Kalau mau ngasih ya dua-duanya dikasih. Itu seperti itu. Sampai ke detail oleh-oleh. Itu aku sama Panda juga sama gitu kan. Mamahmu apa kesukaannya? Mamahku kesukaannya ini. Jadi kalau aku udah bingung, Mama maunya apa? Mama maunya apa? Kayak gitu. Bahkan kita ada grup itu isinya cuma mama, aku sama Panda. Tapi aku gak mau informasi kecil apapun tentang kita, salah satu nggak keceritain. Selain itu tadi adil, terus kita memahami posisi ibunya itu seperti apa ke suami kita. Yang ketiga itu terbuka. Sebagai menantu pasti nggak pernah kan berani marah sama mertua. Mertua juga nih kan marah sama menantu. Mungkin faktornya mertuanya udah tua banget, udah sepuh. Jadi kita yang harus ngalah. Di kondisiku, mertuaku masih seumuran mamahku, masih lebih muda dari mamahku. Jadi aku bisa ngomong, Mah, kalau Ima sama Mamah itu gini, yang Ima pengen omongin ya apa adanya. Enggak yang aku misalnya, ayo ke kita gini Panda, Mama ngajak ke sini. Kadang-kadang sebagai istri mungkin lagi nggak senang, lagi nggak enak, lagi PMS. Kalian gimana? Ya udah yuk ke rumah Mama. Di sana mungkin cuma diem, nggak antusias. Kan Mama mesti mikir. Jadi nggak enak malah ya? Mesti nggak suka ya, mesti dipaksa. Ibu tuh hatinya halus banget loh. Dia akan tahu
raut muka, gelagat, itu akan kerasa sebetulnya. Nah, kalau mau jadi menantu yang disayangi mertua, ya kamu harus hadir sebagai apa adanya. Jadi setiap kali datang dalam keadaan yang, mah, aku lagi nggak enak badan nih, pusing, tapi pengen ketemu sama mama, jadi ya aku belain ikut. Itu nggak berat loh ngomong kayak gitu. Jadi biar paham gitu ya, kalau kok di kamar aja gitu kan. Gitu. Nah, kadang-kadang malah mama yang, wah sakit toh nak, ini dikasih ini, diobatin, dipijetin, mau mama kerokin. Artinya itu jadi kayak timbal balik gitu loh. Kita Iya benar-benar. Kalau aku dulu sempat merasa aduh nggak enak kalau misalnya nggak enak, nggak kurang enak badan gitu ya. Aku kan sempat tinggal sama mertua kan 1 tahun. Jadi sebelum rumahku jadi sempat tinggal sama mertua 1 tahun, ya itu seperti yang Manda bilang. Kadang-kadang kita lagi pengen tidur-tiduran di kamar tapi kok nggak enak ya sama mertua ya. Aduh udah deh keluar deh bantu-bantu deh gitu. Jadinya kayak dipaksa, padahal kita ngomong jujur aja nggak apa-apa sebenarnya ya. Mertua juga bakalan paham gitu loh. mau nggak ke suami? Kadang-kadang sih, kadang-kadang ngomong, kadang-kadang ah udahlah. Kata udahlah itu yang aku menghindari. Aku harus tuntas. Jadi ketika aku ada masalah nggak enak di dalam hati, kenapa sih WA-nya mama kok nggak enak ya? Coba deh Panda baca. Mungkin aku yang salah mengartikan, mungkin aku lagi baper apa gimana, jadi baca aja bisa salah kan. Jadi aku kadang-kadang harus keluar, enggak yang aku bilang udahlah, karena kalau ibarat ini hati pernah terluka sedikit itu akan ngurangi isinya. Jadi aku berusaha hatinya itu selalu biar penuh gitu loh, maksudnya enggak ya hitamnya sampai aku nggak bisa ngisi full. Berarti gitu harus kan diselesaikan ya, harus dibicarakan gitu ya. Dan ternyata walaupun aku juga pernah salah paham, ke mamaku juga salah paham, ke mertuaku juga pernah salah paham, itu kalau kita omongin itu ya Allah ternyata tuh nggak ada masalah loh. Jadi cuman ada sedikit yang nggak pas, yang nggak harusnya nggak usah keluar tapi terpaksa keluar gitu loh. Itu yang kadang-kadang karena ada yang mancing itu tadi loh, kadang-kadang biasanya jadi kitanya lagi capek, lagi pusing, lagi puyeng atau lagi ngapa, hanya soal waktu yang nggak tepat gitu aja menurut aku. Jadi perempuan sama perempuan itu pasti bersaing. Contohnya, kamu sekarang langsing, halo Mbak Is, kamu sekarang Mbak Ana, kamu sekarang tambah cantik, kamu kok jerawatan, bajumu baru ya. Itu aja perempuan sama perempuan. Ingat loh, ibu mertua itu juga perempuan loh. Jadi kalau buat aku, ya harus dipahami bahwa perempuan sama perempuan itu pasti ada bersaingnya. Makanya kita yang mengharmonisasikan. Jadi kalau nggak usah yang mempertebal jarak, tapi kalau bisa tuh mendekatkan lah. Yang beda-beda ya udahlah, dia emang beda gitu, dari usia juga beda, latar belakang teman juga beda, kegiatan beliau ibu rumah tangga, aku work at home, ya maksudnya udah beda. Jadi memang harus banyak banget yang kitanya tuh udah yang ya beda zaman lah gitu. Harus memahami gitulah ya. Nggak pengen nanya nih, Manda sama Panda kan nggak punya anak nih, ada pertanyaan titipan kan dari netizen. Tapi nggak apa-apa nih ditanyain nih. Nggak masalah, insya Allah. Aku udah minta izin Panda makanya kemarin mau bahas apa aja gitu, keberatan nggak gitu. Iya. Jadi iya benar. Jadi kan emang Panda sama Manda ya qadarullah sampai saat ini belum dikaruniai momongan ya. Itu gimana sih bisa menerima dengan lapang kehendak dari Allah itu? Iya sih ya. Kalau aku bilang kampanye bahagia tanpa anak, aku nggak tahan dijulitin, aku nggak tahan dibully. Jadi judulnya adalah keharmonisan suami istri, bukan keharmonisan keluarga. Nah jadi orang itu pasti harus sudah melewati proses jatuh dan bangkit bersama. Kalau hubungan suami istri cuman seneng aja, ya nggak siap untuk nggak seneng. Aku sama Panda itu melewati dari SMA ke kesulitan UMPTN berhasil, harus S2 dulu, udah ngebet kawin, harus nunggu lulus, mamaku harus kita sama-sama kerja dulu. Habis itu aku ada acara di sekolah di luar negeri waktu itu, Panda juga ngambil keputusan juga yang menemaniku dulu waktu itu, dan dibalikin sama Allah di pekerjaan yang sama. Maksudnya itu Allah udah merencanakannya dengan indah gitu kan.
Sampai di titik aku mengusahakan hamil tuh dari 2010 ya. Akhirnya 2013 aku sempat hamil. Dan ketika hamil, Allah masih baik hati banget tuh. Beliau langsung ngambil gitu kan. Wow. Em, itu titik yang tidak mudah untuk suami istri. Tapi kembali lagi diingat, saat aku sama Panda itu ketemu, aku juga belum merencanakan tentang anak. Aku dan Panda ketemu cuman saling mencintai, saling menyayangi, merasa nyaman, diperhatikan, enjoy, jalan-jalan. Maksudnya itu saat kita sampai di fase Tuhan ngasih aku hamil waktu itu. Ketika Tuhan ambil lagi, ya aku pasti jatuh lah ya. Tapi Panda itu orang yang aku bilang, sebetulnya kamu tuh pengen punya anak gak sih? Gitu kan, sampai aku bilang gitu. Ya karena tidak ada tuntutan. Adekku udah punya anak, adiknya dia udah punya anak. Jadi urusan mertua tuh Allah udah selesaikan. Jadi mertuaku udah punya, oh rasanya punya cucu begini. Punya cucu ya. Jadi aku tuh udah yang bersyukur gitu. Adik-adikku udah pada hamil, jadi udah pada punya anak lagi. Udah tenang, maksudnya aku udah nggak ada yang aku risaukan. Kemudian kalau tetangga, terus kemudian ketemu di trah, di keluarga, aku pernah di fase yang sampai tahun keberapa ya? Tahun ke-6. Jadi pernikahan sampai tahun ke-6 itu udah berisik banget ya. Pertanyaan itu udah kayak males aja gitu. Kalau kamu mau tanya kapannya, tanya sama Allah gitu kan. Kalau aku bisa bikin anak itu dari tepung terigu, ya aku akan bikin nih. Kemudian aku bawa toh waktu kita terah gitu. Sampai di titik terah berkali-kali dan pertanyaan yang sok tahu itu sering, pertanyaan dan saran yang sok tahu itu sering datang. Panda tuh cuma bilang gini, Manda, besok lagi kalau ada yang tanya, Manda itu senyum. Ya udah, bener. Habis waktu aku ngambil, Mbak gimana udah pijet belum? Kemarin itu tuh ada loh yang gini-gini. Aku asik aja ngambil. Loh, apa nggak pengen po? Aku satu patah kata pun aku nggak keluar. Aku cuma senyum sampai udah selesai ngambil kerupuk. Monggo, udah. Dan itu tuh melegakan kan. Dan tahun berikutnya gak ada yang nanya lagi sama aku tentang hamil bla bla bla. Terus aku nanya sama Panda, Dah, kok aku kangen ya? Gak ada yang nanya, aku gimana? Udah program apa? Sampai apa namanya titik kangen gitu kan, dijulitin orang karena orang udah tahu, udah ya sesuatu kan nggak bisa dipaksakan ya. Kalau mau ditanya programnya apa, ya silahkanlah baca ceritamanda.com. Jadi aku tuh sampai bikin cerita karena aku udah capek jawab. Jadi jawab pun juga nanti udah tahu lah ya. Oh, yang kepo tuh, yang kepo ya. Baca di ceritamanda.com ya. Keywordnya apa? Kita kasih linknya. Oh, banyak banget. Biasanya aku pakai hamil cerita Manda gitu. Apa promil cerita Manda. Nah, gimana kalau misalnya nanti ada yang tanya lagi gimana? Kamu tetap dengan trik senyumnya itu? Seandainya ada yang bertanya lagi? Sampai sekarang aku masih dengan trik senyumku. Kemudian kadang-kadang aku kasih link YouTube-ku. Karena orang tuh kadang-kadang gini ya, nyerang kebahagiaan kita itu dengan kelemahan kita. Jadi itu yang perlu diingat ya. Kalau kita lagi happy, lagi senang, kayaknya tuh ada aja orang lain tuh yang jangan biarkan dia bahagia. Kalau bisa dia itu harus sedih. Maksudnya aku nggak tahu sih orang lain tuh motifnya apa gitu. Padahal dengan ikut kebahagiaan orang lain, kita tuh insya Allah udah dijamin nih sama Allah, toh nih bahagia buat kamu dengan tandonmu, bukan dengan tandon orang lain. Ya kayak sekarang misalnya apa ya? Mbak Ima emang nggak kesepian ya di rumah sendiri? Aku kasih link ke YouTube. Jadi, kegiatanku banyak banget, Mbak. Udah masak gini, ngurusin suami. Aku kasih tuh foto bekal Panda. Jadi kalau orang julid ya, udah dijawab aja lah pakai aktivitas kita. Jadi kalau teman-teman ngerasa dijulitin, ya alhamdulillah julid itu tanda diperhatikan. Dia yang julitin kita itu membutuhkan waktu yang lama untuk perhatian sama kita loh, ya. Benar. Jadi tipsnya buat teman-teman yang mungkin mengalami ya memang belum dikaruniai momongan seperti Manda, kalau ditanyain udah nggak usah baper gitu ya, senyum aja gitu ya.
Senyum itu jawaban. Kadang-kadang kita jawab apa aja, nggak solusi. Cuma kalau kita senyum aja itu udah malah orang itu senyum loh, tapi jangan ada sepatah kata pun loh. Kalau mau mengaminkan ya dalam hati. Selain trik senyum, pasti trik lain dong dah. Siapa tahu ada yang julidnya lebih serem. Tuh gimana tuh? Senyum apa ya? Tinggal pergi gitu kan. Kemudian apalagi ya? Aku sih udah dipesan Panda, jangan julid dijawab julid gitu kan. Jadi sebisa mungkin kita itu yang orang lain itu udah dengan kondisinya masing-masing. Dia itu mungkin nggak sadar bahwa yang dia julitin itu menyakiti kita. Bagi dia mungkin biasa aja tuh aku kayak gini gitu loh. Ya kan? Kalau Panda gimana Panda? Kalau Panda yang ditanyain, Panda senyum juga? Nah, Jawabnya. Panda itu lebih cuek banget ya. Justru yang nanya yang gondok kalau menurutku. Udah nggak nanya Gimana lagi. dia? Dia gimana Mas Elton? Udah pengen punya anak belum? Ya, sedikasihnya aja sama Allah. Udah. Kayak gitu. Habis itu nggak dipikir ya? Oh, gitulah. Nanti kalau didoain, ya dia ya amin, amin. Ya kayak gitu. Udah, nggak nambah, nggak kurang. Dan kita tuh gini ya, pasangan suami istri yang belum dikaruniai keturunan, itu harus jelas ya, siapa yang bukan menjadi masalah. Jadi itu qadarullah. Hanya masalahnya adalah kita harus tahu ada apa, kenapa sampai belum punya anak gitu kan. Nah, dijulitin yang lebih julid kita sama orang lain, kalau Panda orangnya cuek, ya oh ya, suami istri harus tahu masalahnya di mana. Jadi kayak aku sama Panda udah tahu, kita tuh dari kedokteran nggak ada sesuatu yang wow, maksudnya dia aman, aku ya aman. Jadi dokter tuh kadang-kadang ngasih program setahun sekali, itu ya udah nggak ada yang treatment wow gitu kan. Nah makanya karena mungkin kasusnya itu, jadi aku sama Panda ya accepted-nya lebih enak ya. Ya oke lah, tergantung nanti Allah kapan kasihnya kayak gitu. Kalau Karena banyak orang juga ya teman-teman yang justru dia udah lepas promil malah dapet ya. Nah, itu kadang-kadang. Jadi sekarang tuh aku lagi ikhtiarnya mengganti gula pasir menjadi madu. Kemudian aku gaya hidup sehatnya si JSR itu. Karena apa? Karena di tahun 2000, ini 2020 ya, 2018 tuh apa namanya? Dokter udah bilang bahwa wah, di tubuhmu ini udah terlalu banyak obat-obatan. Jadi sampai apa namanya? Dia tuh bingung lah tubuhmu itu mengolah mana yang asli apa pacuan gitu kan. Jadi mulai 2019 tuh aku beralih ke gaya hidup sehat. Makanya aku di YouTube apa di Instagram kan pernah tuh ngasih info kayak gitu. Tapi ya sekarang aku udah berhenti ngasih infonya. Karena kadang-kadang udah sama ya. Jadi kalau udah rutin, kadang-kadang malah nggak diposting karena udah sama gitu kan. Yang dimakan ya itu, yang diminum ya itu. Jadi udah kehilangan ide gitu. Aku minta doa nih, mudah-mudahan aku juga berkesempatan jadi Panda sama Manda dengan anak-anak yang sehat, yang soleh-solehah, yang sempurna Amin. Iya, kita doain ya teman-teman ya, mudah-mudahan Panda sama Manda segera mendapatkan momongan gitu ya, yang soleh dan soleha. Pokoknya mendapatkan yang terbaik lah ya. Amin. Kalau yang julitin itu tetangga, keluarga, itu udah lewat ya. Cuman kalau orang tua yang mungkin satu waktu dalam setahun nggak pengen punya satu aja gitu. Misalnya mamahku, misalnya dia kamu nggak pengen mbak itu aja udah 12 tahun. Nah itu mamahku biasanya. Karena kalau mertua kadang-kadang nggak enak ya sama menantunya. Tapi aku selalu menceritakan. Misalkan aku lagi ngapain, program apa, minta doa, itu pastilah ya. Nah, si mamahku itu mungkin menanyakan kayak gitu, terus aku tuh jawabnya cuman kayak gini. Jadi buat Mbak Is tadi, jawabnya kayak apa? Coba di sekitarnya itu nemuin nggak sebuah keluarga yang punya anak, tapi ternyata dia sampai lansia, tua, sampai mati, anaknya nggak ada di sampingnya. Aku selalu bilang, Mah, tetangga depan itu anaknya 3. Kaya-kaya, jadi orang, dididik di luar Jawa. Pas bapaknya dari sakit dikasih istri lagi, kemudian disuruh rawat, kemudian sampai meninggal, anaknya baru datang di hari kedua loh. Itu punya anak
juga nggak bisa kan dijagain untuk masa tuanya. Tuh. Aku punya Nggak jaminan saudara, gitu ya. anaknya 5, dia divorce, ya Mm-mm. apa namanya, ya sudah gitu. Anak itu bukan jaminan Ya, kebahagiaan. betul, betul. Sering mungkin terdengar sarkas ya kalau orang, makanya kalau orang julid gimana Manda tadi, aku bisa loh jawab seperti itu, tapi aku Mm. memilih untuk tidak menjawab seperti itu. Kalau itu orang tua yang punya cucu yang dia udah ngeluh, ah aku ki dadi ra iso ngaji, ra iso neng di dititipi putu gitu. Ah, Bilang gini, masih bersyukur mamahku tuh aku nggak punya anak, nggak titipin cucu, mamahku masih bisa tuh pengajian-pengajian. Ya, kalau kita mau julid bisa, tapi tuh kita memilih untuk sudahlah gitu kan. Ngapain sih disakitin, ganti nyakitin gitu kan? iya, capek lah kalau sama semua orang nanya kita jawabnya kayak gitu. Eh, di samping capek juga apa ya? Kayaknya nggak perlu gitu ya sampai Mm. digituin kan. Aku pun jawab kayak gitu tuh di titik yang apa namanya yang emang udah pengen aja bilang gitu kan. Mah tenang aja. Terus pernah ada tetangga yang nanya. Jadi aku tanya Mm. tadi, gimana masa depan yang tanpa anak gitu kan. Kemarin malah di Twitter aku sempet kan komen itu, aku harus nyiapin apa namanya panti jompo nih kayaknya gitu kan. Bener Mm. juga ya, di masa depan mungkin kita tuh udah mikir yang panti jompo, yang semuanya tuh Mm. teman-teman blogger-blogger lansia, yang kemudian kalau enggak kita tuh Mm. yang YouTubean sama-sama orang tua, bikin wawancara, apa namanya, why not gitu loh. Aku bilang Mm. kita nggak usah sekarang tuh mikir masa depan gitu kan. Masa depan kan nggak pasti ya. Jadi yang kita Mm. pikir ya yang sekarang dijalani dulu, yang kita udah nyiapin tabungan untuk nanti di masa depan kayak apa, yang Mm. emang tabungan kebaikan kita kayak apa. Nggak mungkin deh Tuhan itu nggak ngasih kita kebaikan di masa depan kalau kita Mm. udah mencicip kebaikan di masa sekarang. Nah, itu yang aku pegang. Nah, iya benar-benar. Kan anak juga kan termasuk salah satu rezeki ya, Manda ya, dan amanah ya, gitu loh. Ya sama seperti harta yang diberikan sama kita, itu titipan, anak juga titipan, sama Nah, aja gitu ya. justru berat loh ya bagi keluarga yang sudah punya anak, dia dititipi amanah yang bernyawa gitu kan. Jadi kalau saya Bener. sama anak, ada yang egois sama anak, ada yang justru nggak banyak berilmu untuk mendidik anak. Mm-mm. Kalau aku bilang ya masih bersyukurlah kita yang Mm-mm. mungkin sama kayak aku ya belum dikaruniai anak, jadi kita tuh masih bisa apa ya nggak terkena hisapnya karena Nah, menyia-nyiakan anak kayak gitu. mm-mm. Jadi Ya kita mungkin berpositif thinking kali ya, Manda, masih diberikan kesempatan untuk belajar lebih lagi, gitu kan, untuk menjadi uh, orang tua. Insya Allah nanti tiba saatnya deh, insya Allah gitu ya. Mungkin ada yang mau mau berbagi tips. Kadang-kadang kan tips menjaga keharmonisan suami istri beda-beda ya, Manda ya. Ada yang oh kalau aku sih begini gitu loh. Kalau aku sama suamiku seperti ini, mungkin beda dengan kita. Bisa juga loh apa namanya berbagi di kolom komentar ya. ayo berbagi. Jadi kita tuh sama-sama tahu lah ya. Artinya bisa Hmm, mensinergikan bahwa hmm, ternyata hubungan suami istri itu kan ketemunya udah sama-sama dewasa, udah punya pengalaman, udah punya latar hmm. belakang. Jadi kita tuh Iya, harus, backgroundnya beda gitu ya. Hmm, dan itu nggak mungkin kita paksa untuk seperti yang kita mau. Itu jelas tidak mungkin. Jadi heeh. kalau masih pengen apa namanya mempertahankan bahwa suamiku ya harus seperti I create gitu atau aku Hmm. itu di create sama suami ya, ya udah gitu kan, rumah tangganya tuh pasti akan kayak robot. Aku ngebayangin baik terus Tapi dulu sebelum nikah kamu ada ini nggak ngobrol-ngobrol sama Panda dulu soal nanti kalau misalnya kita punya anak, nanti pendidikan anaknya seperti ini, soal uang, yang pegang uang siapa, misalnya ada kesepakatan-kesepakatan nggak? ya, makanya itulah hidupku sama Panda itu penuh kesepakatan. Kita Hmm, tuh easy going tapi kita harus sepakat, dan hmm, kesepakatannya itu tahun ini tuh mungkin berbeda dengan tahun depan. Jadi semuanya serba fleksibel tapi ada aturannya, enggak yang cuman hmm. ya udah deh terserah deh nanti gimana, udah ke depan nanti deh gitu, enggak. Jadi Harus di uh, planning ya. harus di planning. Makanya aku bilang ya suami istri itu udah punya
buku agenda sendiri-sendiri. Agendaku sama Panda, buku besarnya akhir tahun, begini hasilnya. Keluarga orang lain, buku besarnya mungkin beda lagi gitu kan. Bahkan couple goals-nya juga beda. Ada yang couple goals-nya itu ke anak, pendidikan anak. Pokoknya kita tuh nggak penting, jalan-jalan tuh nggak penting. Ada yang jalan-jalan itu sekalian edukasi, sekalian kita semakin rekat, semakin kita bisa ngajarin anak dengan lingkungan yang nyata gitu, nggak cuma dari buku. Ada. Bahkan aku sama Panda tuh seneng sampai sekarang kan aku dapat info banyak nih. Aku sama Panda tuh ngobrol, jadi ngobrol, Indah, kalau kasusnya itu kejadian di kita gimana? Nah, aku cuman kayak gitu. Atau Panda misalnya, Anda, ini ada temen yang gini, Nek ini kejadian sama kita, gimana? Ya kayak gitu, jadi pelajarannya orang lain itu kita ambil saat pilotok, saat makan, saat nonton TV, saat di mobil. Yang paling sering tuh saat kita jalan, itu komunikasi tuh lancar banget kalau lagi di jalan. Kalau lagi sama-sama stuck itu ya susah kalau komunikasi. Aku lagi masak, Panda lagi hektik banget gitu kan ya jadinya. Kayak gitu. Aku juga sempet ngerasain yang kayak gitu. Jadi aku udah punya 3 anak, jadinya kan ribet ya. Kalau misalnya anak-anak udah pada bangun, anak-anak juga butuh ini, butuh itu, mah tolong, ayah tolong. Jadi ngobrol juga kayak ya sepintas lalu gitu ya. Nah kalau anak-anak udah tidur, udah hening, nah itu baru saatnya. Semua tuh menurutku adalah proses. Jadi dulu mungkin ngobrolnya di jalan, sekarang ngobrolnya di sambil ngurusi kebun, apa sambil aku masak, gitu, makan. Maksudnya ya itu kayak Mami akhirnya bisa menemukan titik nyaman kita komunikasi kayak gitu. Iya, dan benar. komunikasi itu gini, kalau Panda itu Panda romantis itu apa gitu kan? Romantis itu aku, kamu, dan tanpa HP. Ya. Kadang-kadang asik pada begini-begini. Gitu. Jadi begitu dia udah mulai ngobrol, HP itu mesti tak taruh di samping. Artinya aku nggak peduli. Nanti kecuali tang ting, kan mataku udah gini nih. Jadinya terdistrak gitu ya. Ya udah diambil dulu. Ya berarti aku lagi lihat dengan secepat, oh nggak penting, tak terlain lagi. Tadi gimana? Tapi udah nggak asik ya. Jadi emang gitu. Suami itu nggak pernah jadi dewasa loh. Suami itu, laki-laki itu di umur berapapun dia masih punya sifat kekanak-kanakan. Kenapa? Dia masih suka mobil, dia masih suka jam tangan, dia masih suka namanya? Ya kan? Dia masih suka nge-game. Jadi kalau perempuan dari kecil aja kita udah anak-anakan, udah nyusuin, udah gayain nyuapin, artinya kedewasaan perempuan itu lebih daripada laki-laki ya. Jadi jangan pernah nyuruh laki-laki itu untuk kamu nggak boleh baca komik di toilet, kamu nggak boleh main game, kamu nggak boleh, terlalu nggak boleh. Itu bikin suami jadi enough gitu kan. Apa kadang-kadang jengah gitu kan. Jadi ngeliat kita tuh udah kayak bu gurunya dulu di sekolah yang dihindari, apa ngeliat kita tuh udah kayak ibu kos yang jangan pulang telat gitu. Kayak gitu lah. Jadi aku sama Panda lebih ya udah selama aku nggak butuh, kamu boleh deh me time gitu. Jadi Panda kumpul-kumpul sama teman-temannya nggak ada masalah ya? Kebetulan dia nggak suka yang kayak gitu. Kalau sosialisasi aku yang banyak. Dia kan tipe yang agak introvert ya mungkin. Jadi ya kayak gitu ya. Ayo kalau ketemu kumpul ada kerjaan, ayo. Berarti dia nggak masalah kalau Manda yang keluar-keluar. Aku mau ke ini temen, nggak pernah membatasi ya? Nggak pernah membatasi. Tapi kan dia ngantar jemput dari zaman SMA, kuliah ya itu udah. Jadi dia tahu Manda itu kemana sama siapa gitu ya. Nanti dijemput lagi, itu udah dari aku ngajar di Neutron ya, diantarin jam 3, pulang setengah 6 dijemput. Jadi udah rutin dari zaman kita pacaran. Jadi sampai sekarang ya aku nggak keberatan, udah kayak disetel gitu kan. Ini aku sambil ngeliat-ngeliat ini Manda, kayaknya waktu kita sudah hampir habis ya. Sebelum kita diputus oleh Instagram, sebaiknya kita pamit dulu ya. Kapan-kapan mudah-mudahan bisa nyambung lagi. Nah, ini udah hampir 1 jam loh ini nih. Banyak ketemu online kayak gini. Besok kapan-kapan aku pengen undang Rahmi, Mak Iris, karena
teman-temanku banyak, adik-adikku itu pada suka sama komiknya Mak Iris. Jadi Tersanjung. ya berkarya dan menjadi sesuatu yang menginspirasi ya. Amin. Mudah-mudahan kita bisa ketemu langsung ya. Coronanya segera minggat. Kita bisa ketemu langsung. Bisa mungkin staycation bareng lagi ya Manda ya. Amin, amin. Makasih deh untuk semua yang nyimak obrolan kita juga ya. Terima kasih buat semuanya yang udah nyimak. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Allah. Salam buat Panda, selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan juga buat kalian berdua ya. Semoga langgeng selalu dan segala impiannya diijabah oleh Allah ya. Semoga segera dapat momongan yang soleh-solehah ya Manda ya. Mak Rahmi juga demikian. Ya, mudah-mudahan semuanya Amin. bahagia terus ya. Amin. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah.